Oke, Firman, aka Firmaul. Kenapa aka Firmaul? Sebetulnya pengucapannya Vimo, biar agak keren. Vimo. Ya, Vimo. Vimo. Vimo itu dari singkatan nama lengkap sih, itu. Dari Firman Maulana. Itu doang sih. Oh, Vimo Firman Maulana. Iya. Firman sendiri bergabung tapi sebelum bergabung sama Dopsterius, saya sekali pernah melihat di YouTube sih sebenarnya, man. Apa sih judul lagunya? Yang di YouTube itu sebetulnya ada beberapa, ada Dirde. Yang pertama itu sekaligus, yes. Judulnya tuh. Yang sekaligus. Pas waktu di rumah saya waktu nunjukin, waktu Insan bilang Firman yang pertama ketemu di Babe ya, di Payung, Payung Hitam. Nah, Firman ini sendiri storytelling ya? Ya. Apakah sesedih itu hidup Anda? Iya sih, karena saya ingin berusaha untuk agar lagu-lagu saya terlihat jujur, bukan cuma terlihat ya, dan emang jujur gitu. Dan bisa terdengar jujur juga oleh masyarakat, dan capaiannya sebetulnya untuk diri sendiri, lebih ke diri sendiri. Karena ketika saya sudah bisa membuat sebuah karya dengan ya istilahnya curhat gitu ya, karya storytelling gitu, nggak tahu kenapa saya sendiri merasa lega gitu, udah mengeluarkan masalah-masalah yang waktu itu yang sampai saat ini masih menjadi beban gitu. Dan ketika dibikin lagu ternyata membaik gitu. Perasaan saya membaik gitu sih. Ya. Berarti kalau tadi Firman bilang jujur, berarti kebenaran bukan pembenaran. Kebenaran dari versi storytelling. Ya. Lagu-lagu yang ditulis sama Firman. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar sana kan ada yang sudut pandangnya berpikiran itu pembenaran. Ya, pasti ada. Pasti ada begitu kan? Ya, pasti. Dari versi orang di luar Firman pasti ada itu pembenaran. Tapi karena Firman di sini banyak sekali storytelling, apakah ini nih saya sebenarnya mau nanya ke Firman, storytelling ini untuk album akan dibikin album atau versi single. Nah, dari nggak mungkin dong storytelling terus, pasti keluar dari area storytelling ini kan. Itu konsepnya album pertama storytelling terus atau ntar album keduanya atau gimana konsepnya? Mudah-mudahan album sih, EP sih. Mudah-mudahan EP ya, berarti 7-8 lagu ya. Mudah-mudahan di tahun ini kalau kekejar dan semuanya storytelling dan menjelaskan tentang problematika keluarga saya gitu untuk di album itu, khusus untuk keluarga. Nah, mungkin setelah kedepannya sebetulnya saya tidak menutup kemungkinan akan bikin lagu yang ya istilahnya bukan storytelling gitu. Tidak menutup kemungkinan, tapi sampai saat ini yang bisa saya lakukan masih storytelling gitu, karena masih banyak cerita-cerita yang belum saya keluarin gitu sih. Maksudnya masih banyak unek-unek ya? Iya, masih banyak. Oke, dari storytelling ini kan sebenarnya riskan kan, maksudnya riskan dari sebenarnya ini saya mau nanya gini sebenarnya pribadi, agak menjurus ke personal. Dari keluarga sendiri ada yang kontrak? Sampai saat ini sih saya belum dengar yang kontrak. Tapi kalau keluarga kecil ya, gak tahu kalau keluarga besar secara besar mungkin ada lah pasti. Ketika saya di lagu Pesan Suara itu saya dengan sangat sadar saya mengeluarkan statement bahwa ibu saya tapi benar-benar kali
benar-benar sadar. Benar-benar sadar. Ya maksudnya mengeluh kayak orang yang orang anggap itu aib gitu, mengeluarkan statement bahwa ibu saya udah nikah 6 kali nih, ini gini. Ya. Mungkin ada keluarga besar salah satu misal, ada yang kok bisa-bisanya si Firman ini nyeritain aib keluarga misal. Di samping itu kejujuran, tapi ada orang yang berpikiran itu sebenarnya logis juga sih, ada sebenarnya itu dia berpikiran kalau itu aib. Tapi kan di sini ada, kalau misalkan ada persetujuan dari Ibu Firman sendiri kan itu udah is okay kayaknya mah itu kalau kata saya sih. Nah, saya nggak akan ngebahas tentang mendalam tentang karena pribadi kan. Nah, Firman sendiri pengen mengenal hip hop, mengenal dunia rap lah ya, rap subkultur ini, itu pengen nyurahin kekesalan atau keresahan. Ya emang tujuan awal saya nulis lagu pertama itu emang karena curhat awalnya. Nulis lagu pertama emang benar-benar curhat waktu itu. Emang untuk khusus untuk buat nge-rap? Iya, emang buat nge-rap. Nah, ini terinspirasi dari siapa sih? Oh, ternyata di hip hop saya bisa nyurahin, di samping saya bisa cerita sama teman, keluarga terdekat, ternyata di hip hop juga, di dunia rap juga saya bisa nyeritain tentang keresahan saya. Kalau inspirasi sih, saya sampai saat ini masih bisa bilang karena sejak SD kelas 1 saya udah diperdengarkan lagu-lagu Eminem oleh almarhum bapak saya. Tapi nggak dibully? Enggak. Terus? Ya saya udah diperdengarkan lagu-lagu Eminem di album, saya lupa lah, album The Slim Shady LP atau The Eminem Show. Pokoknya antara Marshall Mathers. Oh ya, antara dua itu, antara The Slim Shady LP atau Marshall Mathers LP. Antara kedua itu, pokoknya lagu pertama yang saya dengar itu Bonnie and Clyde awalnya. Nah itu di album yang mana lupa. Lagu itu yang bikin saya suka dengan rap, dengan storytelling terutama. Kalau nggak salah Bonnie and Clyde menceritakan tentang kejelekan istrinya. Ya. Dan Eminem collab sama anaknya di situ. Menceritakan sebagai anaknya juga gitu. Nah di situ saya mulai suka tuh. Ternyata di rap itu bisa lebih eksplisit, bisa bukan lebih bebas ya, kayak lebih keluar gitu, lebih keluar apa unek-unek kita. Kan kalau di misal di lagu biasa terbatas gitu, kata-kata terbatas. Kalau di rap kan bisa barnya dipanjangin misal atau meskipun ada batasan, meskipun ada batasan tapi panjang, bisa lebih eksplisit gitu. Nah itu saya lebih suka itu sih di rap tuh. Terus kalau inspirasi saya untuk yang kedua dari NF sih. NF banyak sekali karya-karya NF yang bisa menginspirasi saya lah, untuk entah itu dari struktur musik atau dari struktur penulisan lirik, dari struktur mungkin gestur, bahkan gestur gestur perform, gestur delivery dari setiap barnya. Itu saya lebih terinspirasi dari NF sebetulnya untuk sekarang. Tapi untuk inspirasi terbesar saya emang saya tidak bisa lepas dari Eminem sih, karena itu lagu pertama saya yang ayah dengerin. Oke. Itu dari cerita Firman dari keluarga gitu ya, tapi nggak saya lanjutin. Tapi kalau dari teman sendiri, dari lingkungan teman atau dari orang lain lah, misalkan netizen, ada selentingan atau ada pro kontranya gimana? Ada sih, pernah ada komen itu, sekali-kali bikin lagu cinta dong, kayak gitulah. Kenapa sih sedih terus? Kenapa sih dark terus? Kenapa sih gitu? Emang sih banyak yang enggak, saya mau luruskan. Emang cinta itu selamanya menceritakan kebahagiaan? Sebenarnya enggak. Nah itu enggak. Dan saya itu mencerminkan kecintaan kepada seorang ibu atau seorang orang. Sudut pandang cinta itu berbeda-beda sebenarnya kan ya. Dari situ itu sih penjelasan dari mereka
lebih ini sih pas mereka bilang tuh, ada yang lewat komen, ada yang langsung teman-teman saya di kampus, kenapa sih sedih terus, kenapa gak sekali-kali bikin lagu cinta, dan mereka menjelaskan bukan cinta terhadap ibu atau cinta terhadap ini ya, tapi lagu yang wah lagi jatuh cinta lagi ini gitu. Dan ini sebuah info aja ya Bang. Saya dengan Lil Cho sebentar lagi ada featuring. Featuring. Bukan ada main dong. Saya masih saya masih straight ya. Saya dan Lil Cho sebentar lagi lah, insya Allah bulan ini, akhir bulan ini akan mengeluarkan lagu yang temanya cinta. Nah, tapi gimana tuh? Berarti cinta versi saya dan versi Iko ya. Firman mengutarakan cinta ke Lil Cho maksudnya? Bukan dong. Ya ke pengalaman saya lah dulu tentang cinta. Ya intinya temanya cinta di lagu saya dan Lil Cho itu, dan sebentar lagi akan keluar. Tapi kalau misalkan cinta diutarakan dengan storytelling, tapi kan dark juga antaranya. Ya. Kan cinta di sini kan ada keresahan juga, ya maksudnya keresahan tentang cinta itu sebenarnya absurd juga sih cinta ya. Kalau dibilang cinta, kalau misalkan cinta, nah maksudnya cinta kalau yang cinta komersil, kayak lagu-lagu ya Aku Cinta Kamu, terus itu kan sebenarnya kan emang apa ya, bisa dibilang komersil kan cinta-cintanya. Orang pinginin lah ceritanya kalau cinta itu harusnya begini, harusnya sampai mati harusnya. Tapi kan di sisi lain orang kan nggak tahu cinta yang harus membutuhkan perjuangan lah. Mungkin di storytelling kan harus harus ada perjuangan, harus ada yang diperjuangin, harus ada yang dikorbanin. Mungkin kan seperti itu. Nah, cinta yang Lico ungkapin ke Firman gimana? Bukan. Jadi gini proses pembuatannya tuh. Saya ngobrol tuh malam-malam sama Lil Cho, ternyata kita mempunyai cerita. Enggak. Sudah ngopi lagi gitu. Ternyata ada kesamaan nih, cerita cinta Lil Cho di masa lalu dengan cerita cinta saya di masa lalu, ada kesamaan. Nah, akhirnya nyatain lah. Nyambung pemikirannya ya, nyambung ke konsep lagunya, bukan nyambung hatinya. Aduh. Pokoknya dari malam itu akhirnya kita sepakat, kayaknya ini bikin lagu nih, kayaknya keren, dan tentunya nanti pasti akan ada surprise yang ya. Berarti bulan-bulan ini rilis? Mudah-mudahan di akhir April ini rilis. Ini juga kalau ini diuploadnya April ya, kalau diuploadnya ini Mei berarti udah rilis. Nah, Firman sendiri kan dari gabung tahu rap itu mencari komunitas hip hop, komunitas rap di Bandung kan? Nah itu kekurangan saya dari dulu. Saya emang kurang terus? Enggak. Enggak gabung dengan komunitas mana-mana gitu. Itu kekurangan saya dari dulu, karena emang dulu maksud saya untuk nge-rap itu cuma untuk hobi, didengerin sendiri. Nah ada sekali waktu ada kesempatan untuk nge-rap tuh di live streaming di IG-nya Saikoji waktu itu. Nah di situ Igor, saya bawain lagu yang Gagal Jadi Sarjana tuh di situ. Nah setelah lagu beres ternyata Bang Igor juga suka, dan mulai tuh dia ngasih wejangan-wejangan. Mulailah cari partner, mulailah cari komunitas. Selain Lico, Igor juga suka sama Firman? Waduh, udah nikah Pak. Dari itu, nah habis itu tahu dong komunitas di Bandung. Nah, setelah itu baru 2020 awal, bahkan 2020 pertengahan, saya baru nyari komunitas-komunitas. Akhirnya saya searching tuh, saya akhirnya tahu Impartarial, terus beberapa lah lagi yang lain, dan saya juga langsung tuh nge-DM, Bang pengen ikut, pengen ngumpul-ngumpul. Tapi sayangnya waktu itu saya gabung itu, saya nge-DM itu pas lagi pandemi, dan emang lagi jarang ngumpul kan waktu itu. Jadi cuma masuk grup doang waktu itu, dan ya chit-chat di grup. Dan udah setelah itu akhirnya generasi hip hop. Nah itu saya masuk ke grup itu, dan setelah itu ternyata
ada Golden Hills nelpon waktu itu ngajak. Siapa yang nelfon? Pastinya Babang Insan dong. Insan lagi? Ya, Insan lagi pasti. Insan lagi. Ya, saya ditelepon ngajak ketemuan, katanya ada yang mau diobrolin. Nah, Dirayu nggak sama Insan? Ya, Dirayu nggak sama Insan? justru saya yang merayu. Karena ini ceritanya ada cerita lucu. Setelah Mang Insan nelfon, saya sempat digantungin, Mang. Dari kasih jawaban. Iya, sebulan setengah. Emang si Insan begitu sih. Dia cuma nelfon gini, bukan nelfon nih, chat awalnya tuh. Gimana nanti saya mau ada yang diobrolin, nanti saya chat lewat WA pribadi ya. Iya. Wah, udah seneng dong, wah pasti dong, nggak mungkin ke arah-arah yang masa saya diajak apa gitu atau cuma buat ngasih permen misal ketemu gitu. Nggak mungkin dong, pasti ada sesuatu hal yang berhubungan dengan musik gitu. Saya udah seneng. Setelah itu sebulan setengah nggak ada ngubungin tuh. Ini mana kata saya mau ngubungin gitu. Oh, yang akhirnya ketemu di payung. Enggak, sebelum itu kalau sama Mang Insan ya. Jadi saya tuh kan udah apa ya istilahnya, saya udah nggak bisa nunggu nih, ini nggak bisa digantungin gini nih. Iya, kalau mau Saya- nyatain nggak. Iya. Akhirnya saya nemu momen, Bang. Momen ketika Dop Stereo bikin kaos, bikin t-shirt gitu. Iya. Oh. Saya beli. Oh. Saya beli dan Mang Insan nanya kan, ini mau dikirim kemana? Akhirnya saya bilang nggak usah dikirim, Mang, saya datang. Oh, yang nah ngambil. itu iya. Terus akhirnya ada obrolan. Akhirnya kan kalau udah ketemu, ketika saya nanya waktu itu ada apa, Mang, susah dong mau ngelak apa-apa lagi gitu. Jadi saya jemput bola juga waktu itu, selain dihubungin juga saya jemput bola gitu, karena emang digantung waktu itu. Meskipun kata Mang Insan setelah saya gabung juga sebetulnya emang mau diambil tenaga akan digantung, tapi nunggu waktu yang tepat katanya waktu itu. Iya. Tapi emang saya waktu itu udah pengen proses di serius di rap, di hip hop. Karena Insan juga dulu nyusun planning dulu kan. Iya. Nggak tahu Firman dulu, nggak tahu Iko, nggak tahu sih. Iko dulu. Iko dulu. Iya. Ketika saya masuk, Iko itu kan dari formasi Golden Hills yang awal kan. Iya, Iko dulu. Ya, Iko dulu. Setelah dari Luco, baru semua masuk. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya Firman berkembang ya, ada Ya, alhamdulillah. Luar bikin biasa sih. bikin musik. Maksudnya dulu kan ada lagu dari Minus One Orang gitu ya. Ya. Sekarang ada Minus Ya. One Orang, Iya. ada video klip juga. Ya. Nah, untuk story ini terakhir nih, Mang. Ya. Storytelling ada berapa lagu sih kan untuk storytelling ini? Kan udah Iya. kemarin berapa? 2. Baru satu pesan Baru suara satu. doang. Nanti sebentar lagi di bulan ini sebelum lagu sama Lilco ada juga nih 2 lagu kedua, single kedua. Nah, tapi untuk jumlah lagu storytellingnya nanti sebetulnya saya belum bisa bilang di sini ya, karena juga materinya belum matang gitu, masih saya matengin. Tapi kayak di sini aja bilangnya di sini. Nggak, kalau nggak bisa di sini. ya nggak bisa di sini, Oh, nggak bisa di sini. Oke. Kalau masih matengin konsep gitu, dan saya juga gak mau asal, saya juga gak mau sekedar menceritakan ternyata nantinya ada masalah gitu, ada yang gak setuju. Saya juga lagi izin ke orang-orang yang bakal saya obrolin nanti di lagu, dan ya setidaknya mereka tahu lah sebelum lagunya rilis bahwa mereka bakal saya obrolin gitu di lagu, dan ngobrolnya ini apakah kamu setuju ya, gitu doang sih. Oke. Terakhir lagi nih ya, berapa kali terakhir lagi kemarin sih. Semenjak storytelling lagu Firman yang pertama, itu efek keluarga yang tadinya cuek, apa ada yang lebih dekat gitu, Iya. lebih sadar, ada nggak? Ada perubahan yang sangat signifikan dari bukan keluarga kecil ya, keluarga besar malah, besar banget. Dari ibu, keluarga dari bapak, Banget besar. ya banget. Ini bisa kelihatan lah. Ketika dari dulu saya sebelum masuk Golden Hills, keluarga kami itu gak punya grup, keluarga besar kami. Grup PA. Grup PA, keluarga besar gitu. Saya masuk ya nanti. Oke, siap. Tapi jadi bapak saya berarti. Ya, terus sekarang setelah lagu Pesan Suara keluar, akhirnya ada grup keluarga Bapak Juha namanya. Oh. Jadi itu
Bapak Juha itu buyut saya juga gak kenal. Nah. Siapa yang Bapak Juha? Ternyata buyut saya dari ibu. Nah. Oh, ternyata jadi banyak gitu. Ternyata keluarga saya gede juga, besar juga gitu. Sampai Jadi ada fanbase di keluarga gitu. Ya, itu fanbase Bimo sih. Keluarga Bapak Juha itu fanbase Bimo. Berarti dari lagu Firman yang pertama, single yang pertama itu menciptakan grup WA. Ntar single yang kedua, lagu yang kedua, ntar menciptakan grup-grup yang lain ya. Bisa, sangat bisa. Tapi nggak akan ke gangster kan? Nggak akan. Oke, terakhir dari Firman untuk yang mau disampaikan, Man. Tentang berkarir. Kalau menurut saya, ini udah saya pikirin dari lama sih. Banyak yang bilang ke saya, terutama teman-teman saya di kampus ya. Wah, ini mah mirip ini mah mirip ini. Lu mah mirip ini. Sebetulnya saya nggak jadi masalah kalau mirip. Kalau saya kebetulan saya kuliah di Institut Seni di Bandung, dan saya mendapatkan sebuah insight bahwa seni itu udah gak ada yang murni zaman sekarang itu. Pasti melalui inspirasi dari ini, pengembangan. Yang jelas jangan menjiplak gitu. Ketika kita jiplak, kita modifikasi lagi misal. Ketika sehingga nggak jadi pure terakhir. No comment saya itu. Ya pokoknya tidak menjiplak gitu. Dimanapun kan terinspirasi gak ada masalah gitu. Nggak ada masalah dari zaman dulu juga kan. Jelas. Kalau pengembangan sih menurut saya tidak ada masalah, dan banyak film lagu dari Indonesia pun itu pengembangan aja sistemnya, bukan murni dari pop juga kan. Namanya populer, udah dikembangin semua, dari not-notnya udah dikembangin. Itu mau mirip juga, kalau nggak real sama nggak masalah. Gitu aja sih. Makanya saya bilang seni itu udah gak ada yang murni sekarang. Yang penting jangan ngejiplak, benar-benar pure ngejiplak. Misal 80-100% gitu ngejiplak, itu udah gak bisa diampuni gitu misal. Ya paling tidak 20% ngejiplak, ya apa salahnya gitu. Oke, mungkin itu bisa jadi uji mental juga sih dari Firman. Kalau misalkan mentalnya kurang kuat, ya mungkin berhenti di sini mungkin. Oke, itulah terakhir dari Firman. Tapi masih sama Leco? Masih.